Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Hasil survei aja gak seberapa, Demokrat kok terkesan banggakan AHY, ditulis oleh Syardi. Sebelumnya dalam survei Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo-Strategic, diketahui bahwa sebanyak 19,5% responden berusia 41-56 tahun atau Gen X memilih Prabowo sebagai calon presiden atau capres 2024. Dari generasi milenial, 25-40 tahun, Prabowo mendapat dukungan di angka 17%, sedangkan 16% untuk baby boomers atau 56 tahun ke atas. Kemudian generasi Z 17-24 tahun di angka 14,8%. Anies Baswedan yang paling banyak didukung oleh generasi Z dengan 24,8%. Anies juga banyak didukung oleh pemilih milenial dengan 18,8%. Kemudian Gubernur Jawa Tengah paling banyak didukung generasi baby boomers dengan 10,4%. Sementara itu, AHY paling banyak didukung oleh generasi baby boomers dengan 7,7%. AHY hanya didukung 5,1% generasi milenial dari total 2.400 responden survei. Ada juga kategori pasangan yang mendapatkan porsi tertinggi itu adalah Anies AHY, yaitu angka 20,25%. Selanjutnya Prabowo Puan di urutan kedua dengan angka 14,65%. Kemudian Ganjar RK ada di angka 8,05%. Demokrat memang sangat kepedean dan terlalu percaya diri hingga lupa diri dan kadang tidak tahu malu. Hanya karena suara perolehan AHY yang tidak seberapa, mereka langsung kuar-kuar bangga dan bermimpi kejauhan. Bisa jadi mungkin karena melihat AHY jika dipasangkan dengan Anies menjadi duet terkuat dan nomor satu. Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat, Tommy Satriatomo melihat ada kecenderungan publik menginginkan regenerasi kepemimpinan. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya generasi muda yang lebih memilih kepemimpinan yang segenerasi. Kalau kita lihat ada pembagian yang cukup jelas antara pemilih berdasarkan generasi dengan pemilih yang segenerasi. Jadi misalnya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu lebih banyak dipilih oleh baby boomers, tapi aspirasi publik lebih muda, Gen Y, Gen X, Gen Z itu cenderung mengarah pemimpin yang lebih segenerasi, Mas Anies, Mas AHY, Mas Sandi, dan lain-lain. Katanya, dia menangkap adanya sinyal publik bahwa publik menginginkan pemimpin yang lebih muda. Ada harapan bahwa tahun 2024 menjadi momen untuk berganti generasi. Bonus demografi ini, generasi muda Indonesia ini menginginkan adanya pergantian. Mereka menginginkan adanya pemimpin yang lebih bisa memahami aspirasi mereka, kegelisahan mereka. Katanya, kalau regenerasi kepemimpinan ini sudah pasti terjadi pada tahun 2024, Jokowi mau tidak mau harus tetap mundur dari jabatannya, diganti dengan calon lain yang hanya Tuhan yang tahu. Tapi melihat gaya AHY sekarang, sorry deh, mungkin banyak orang juga tidak akan serak dengan AHY. Pernah gagal telak, kok berambisi naik tingkat? Harusnya pernah gagal di Pilgub DKI, ulang lagi di sana sampai menang. Ibarat siswa tinggal kelas di kelas 5 SD, malas tahun ajaran baru maunya masuk ke kelas 6. Harusnya ulang lagi sampai naik kelas. Itu namanya terlalu berambisi, mungkin maunya bapaknya jadi presiden, lalu digantinya anaknya, lalu digantikan istrinya, lalu digantikan anaknya yang satu lagi, lalu digantikan cucunya, dan begitu seterusnya. Boleh sih, tapi sadar diri sedikit. Kemampuan kecil tapi niat dan nafsunya sungguh besar. Regenerasi memang perlu. Saya aja bosan kalau orangnya kalangan itu-itu saja. Saya juga kadang mendukung generasi pemimpin muda yang kadang lebih paham kondisi saat ini. Tapi lihat juga sih kepemimpinan muda macam apa. Bukan memilih asalkan yang muda. Yang penting jangan pemimpin muda tapi kekanak-kanakan. Yang begitu diserang dengan keras keluarganya langsung ngambek dan pasang tampang galak. Yang kadar bawahannya langsung teriak bazar. Gak lah kalau suka baperan dan belum teruji kemampuannya. Sebenarnya sudah teruji sih saat Pilgub DKI Jakarta kalah telak dan langsung pulang ke rumah. Dari sini kan ketahuan kalau Demokrat ngebet banget menjual sosok AHY sebagai calon pemimpin masa depan meskipun publik sudah tahu banyak kegagalannya. Jadi teringat dengan upaya Demokrat untuk menggolkan presidential threshold 0%. Mungkin agar Demokrat lebih mudah mengusung AHY sebagai capres tanpa perlu memusingkan jumlah perolehan suara dan koalisi dengan partai lain yang rumit. Takutnya kalau gol Demokrat malah usung duet abang-adik sebagai calon pemimpin. Kacau dah, meskipun pasti gak bakal menang juga. Hehehe. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.